Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, kita punya waktu sebentar untuk menyampaikan informasi penting terkait adanya kedustaan dari Oknum Habib. Ya, baik yang ada di negara luar yaitu Yordania dan ada sejumlah oknum yang kita ingin kupas yang ada di Indonesia. Saudaraku, ada namanya Habib Hasan Assegaf ya. Dia menulis kitab yang berjudul kitabnya Al-Radul Mufhim ya, Mufhim. Nah, ini seorang Ba'alawi dari Yordania dan dibongkar kedustaannya oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saudaraku, sebelum itu untuk menunggu kalian kumpul karena ini adalah live streaming, kita doakan semoga semuanya sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah, dimudahkan semua urusan, dan kemudian semoga diberikan umur usia yang panjang, penuh barokah, hidayah, maghfirah dari Allah, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, untuk selamat di dunia dan di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari Oknum Habib Ba'alawi yang sekarang sudah terbukti nasabnya tidak terkonfirmasi, yang mengklaim secara sepihak sambung kepada Rasulullah, ternyata saudaraku tidak tersambung berdasarkan kajian kitab nasab secara filologi. Berdasarkan tes DNA, mustahil Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Ini ilmiah, bukan fitnah. Nah, saudaraku, kali ini kita akan sampaikan sebuah artikel ilmiah, lagi-lagi ini ilmiah, bukan fitnah ya, yang dipublikasikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman di website nahdlatululum.com ya, dengan judul Kedustaan Kitab Al-Radul Mufhim, karya Ba'alawi dalam menjawab Murad Sukri Suwaidan ya. Nih, nanti kalian bisa cek sendiri website nahdlatululum.com. Baik, saudaraku, saya langsung membacakan ya untuk menyingkat waktu ya. Nanti setelah ini tolong kalian tetap station di sini. Saya akan menampilkan kedustaan dari keluarga Assegaf, oknum yang ada di Indonesia. Ini yang ada di Yordania. Jadi Habib Hasan Assegaf ini ada di Yordania dan menulis kitab untuk menjawab Murad Sukri Suwaiban. Ya, baik. Saya baca ya, saudaraku. Syekh Murad Sukri Suwaidan menggugat nasab Ba'alawi dan mengatakan bahwa nasab Ba'alawi sebagai nasab yang batil karena tidak disebut dalam kitab Umdat Al-Thalib karya Ibnu Inabah yang wafat 828 Hijriah. Syekh Murad Sukri Suwaidan ya. Saya minta maaf kalau salah sebut ya. Anda bisa membacanya nanti untuk konfirmasi di laman website nahdlatululum.com ya. Saya lanjut. Syekh Murad Sukri Suwaidan, ia adalah ulama madhab Hambali di Kementerian Wakaf Negara Yordania. Ia banyak menulis kitab dalam ilmu fikih. Di antara kitabnya adalah Raf'ul Haraj wal Al-Asor an Al-Muslimin fi Hadihi Al-Aqsor. Ia juga menulis sebuah kitab yang membatalkan nasab Ba'alawi dengan judul Al-Itaf fi Ibtal Nasabi Al-Hasimi li Bani Alwi wa Al-Sakaf. Ibnu Inabah hidup satu masa dengan Syekh Abdurrahman Al-Segaf. Seharusnya Ibnu Inabah sudah mencatat Ubaidillah sebagai anak Ahmad dalam kitabnya itu. Jika ia yakin bahwa Abdurrahman Al-Sagaf keturunan Nabi Muhammad SAW, ketika Ibnu Inabah tidak mencatatnya, ini adalah bukti bahwa Ubaidillah leluhur Abdurrahman bukan keturunan Nabi Muhammad. Setidaknya ada dua kitab ditulis oleh Ba'alawi dan pendukungnya
untuk menjawab gugatan Syekh Murad. Pertama, Kitab Al-Rad Al-Mufhim Al-Mubin yang ditulis oleh Hasan bin Ali Al-Sagaf. Yang kedua adalah Kitab Al-Sum Al-Ja'af karya Abi Laid Al-Idrisi Al-Qattani. Nah, dalam kesempatan ini akan penulis atau Kiai Haji Imaduddin Usman tunjukkan kedustaan ilmiah yang dilakukan Hasan Al-Sagaf Ba'alawi dalam menjawab Murad Sukri, di antaranya sebagai berikut. 1. Hasan Al-Sagaf mengatakan Ibnu Inabah punya kitab lain berjudul Bahrul Ansab. Ia disebut juga Umdat Al-Talib Al-Kubro. Di sana ia menyebut nasab Abdurrahman Al-Sagaf sampai Ali bin Abi Talib. Halaman 9, Kiai Haji Imaduddin Usman menjawab atau penulis menjawab, tidak ada nama Abdurrahman Al-Sagaf disebut dalam kitab Bahr Al-Ansab atau Umdat Al-Talib Al-Kubro karya Ibnu Inabah. Ya, jadi tidak ada ternyata. Kalau ada, mana bukti materialnya? Mana kitabnya? Halaman berapa? Dicetak dari manuskrip mana? Manuskripnya ditulis tahun berapa? Siapa yang menyalinnya? Selama ini manuskrip itu disimpan di perpustakaan mana? Jawabannya tidak ada. Semua itu kedustaan semata. Wow, Hasan Sagaf dari marga Sagaf ini terbongkar kedustaannya oleh ketelitian, kejelian, dan kejujuran ilmiah oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya lanjut untuk kedustaan kedua dari Hasan Al-Sagaf. Hasan Al-Sagaf atau Al-Sagaf mengatakan, Ibnu Inabah mengarang satu kitab khusus yang menerangkan nasab Ba'alwi bernama Risalat fi Usuli Sajarat Al-Sadat Ba'alwi, sebagaimana disebut dalam kitab Al-A'lam karya Al-Jirikli, wafat 1976 Masehi atau di halaman 9 dan 13. Kiai Haji Imaduddin Usman menjawab atau penulis menjawab, Ibnu Inabah tidak mempunyai kitab yang membahas khusus keluarga Ba'alwi. Kitab Ibnu Inabah dalam nasab itu selain kitab Umdat Al-Talib adalah kitab Umdat Al-Talib Al-Kubro, kitab Umdat Al-Talib Al-Usto, kitab Al-Fusus Al-Fahriyah, kitab Al-Tuhfat Al-Jamaliyah, dan Tuhfat Al-Talib. Tidak ada kitab Ibnu Inabah yang ditulis khusus untuk Ba'alwi. Lalu bagaimana tentang Al-Jirikli yang telah menyebut di dalam kitabnya Al-A'lam tahun 1976 Masehi bahwa Ibnu Inabah mengarang kitab khusus untuk Ba'alwi? Jelas itu hanya mengutip dari sumber yang salah. Dari mana penulis bisa mengetahui bahwa Al-Jirikli mengutip dari sumber yang salah? Dari mana Kiai Haji Imaduddin Usman mengetahui bahwa Al-Jirikli mengutip dari sumber yang salah? Lihat sendiri dalam kitabnya Al-A'lam. Itu ia mengatakan, jika kitab Ibnu Inabah yang berisi keluarga Ba'alwi itu terdapat di sebuah perpustakaan di Tarim. Apa artinya? Artinya ia mendapatkan berita dari orang Tarim bahwa ada manuskrip karya Ibnu Inabah di Tarim yang khusus menulis tentang keluarga Ba'alwi.
Lalu ditulis oleh Al-Jirikli dalam kitabnya mengenai benar atau tidak berita itu hal lain. Yang jelas kalau manuskrip itu ada, Alwi bin Tahir akan menyebutkannya dalam kitabnya Uqud al-Almas. Nyatanya tidak disebutkan, ya. Yang ketiga, kedustaan dari Hasan al-Sagaf. Hasan al-Sagaf mengatakan bahwa Ibnu Inabah mengarang kitab Umdat al-Talib ini pada saat usianya masih 25 tahun. Ia lahir pada tahun 748 Hijriah dan menulis kitab itu pada tahun 773 Hijriah. Jadi wajar nasab Ba'alwi tidak disebutkan karena ia belum luas pengetahuannya tentang nasab. Kemudian setelah bertambah pengetahuannya tentang nasab, ia menulis kitab tentang keluarga Ba'alwi pada halaman 13. Penulis menjawab atau Kiai Haji Imaduddin Utsman menjawab, ucapan Hasan al-Sagaf itu tidak sesuai kenyataan yang terdapat dalam manuskrip kitab Umdat al-Talib sendiri. Dalam manuskrip kitab tersebut, Al-Hairi sebagai penyalin menyebutkan bahwa ia menyalin kitab itu pada tahun 893 Hijriah. Disalin dari tulisan tangan Ibnu Inabah sendiri yang menulisnya pada tahun 812 Hijriah. Jadi ketika menulis kitab Umdat tersebut, Ibnu Inabah sudah berumur 64 tahun. Ya, ada di Umdat al-Talib halaman 12. Kedustaan yang keempat dari Hasan al-Sagaf mengatakan bahwa kitab Ibnu Inabah itu bukan Al-Quran yang tidak mungkin salah. Jikapun benar Ibnu Inabah tidak menyebutkan nasab Ba'alwi dan tidak menulis kitab khusus tentang nasab Ba'alwi, maka yang demikian itu tidak membuat mudorot nasab Ba'alwi karena kitab Ibnu Inabah itu bukan Al-Quran. Lihat di halaman 14. Kiai Haji Imaduddin Utsman menjawab, penulis menjawab, ya, Ibnu Inabah itu bukan Al-Quran. Ia adalah kitab nasab yang mencatat nasab para keturunan Nabi Muhammad SAW. Ketika Ahmad bin Isa disebutkan dalam kitab itu dan Ubaid tidak disebut, tentu penyebutan Ubaid dalam kitab setelahnya sangat memberi mudarat untuk nasab Ba'alwi, bahwa memang nasab itu palsu. Jadi tidak seperti yang dikatakan Hasan al-Sagaf yang katanya walau tidak disebut itu tidak mudarat apa-apa. Kedustaan Hasan al-Sagaf yang kelima mengatakan, kenapa nasab Ba'alwi tidak disebut dalam kitab Tarfat al-Ansab karya Raja Umar bin Rasul wafat 948 Hijriah? Karena keluarga Ba'alwi mendukung keluarga Al-Rasid yang bermusuhan dengan keluarga Al-Rasul. Kemudian buktinya salah seorang keluarga Ba'alwi yaitu Ali bin Jadid diusir ke India. Lihat halaman 18. Penulis atau Kiai Haji Imaduddin Utsman menjawab, Ali bin Jadid bukan keluarga Abdurrahman As-Sagaf atau Faqih Muqaddam. Ia adalah berasal dari keluarga Aba Alwi yang disebut dalam kitab Al-Suluk. Ia orang lain, tidak ada kaitannya dengan keluarga Abdurrahman As-Sagaf. Lalu diakui sebagai bagian keluarga Abdurrahman As-Sagaf. Dan kemudian keluarga Abdurrahman As-Sagaf menggunakan nama Ba'alwi. Setelah mereka mengakui Jadid, leluhur Ali bin Jadid, sebagai adik Alwi bin Ubaid. Dan kemudian keluarga Jadid disebut keturunannya terputus di akhir abad 7 Hijriah. Jika masih mengaku-ngaku Jadid sebagai adik Alwi atau kakaknya, mana kitab yang semasa dengan Al-Suluk atau yang sebelumnya yang menjelaskan dengan qat'i bahwa Jadid dan Alwi adalah bersaudara? Jawabannya tidak ada.
Kemudian yang keenam, kedustaan dari Hasan Al-Sagaf, saudaraku. Hasan Al-Sagaf mengatakan nama Basri bin Abdullah, ya, bin Abdullah bin Ahmad bin Isa telah disebutkan dalam kitab Al-Toya Al-Saniyah dan kitab Nuzhat Al-Uyun. Keduanya karya Abbas bin Ali bin Rasul, halaman 18, ya, dia wafat 778 Hijriah. Penulis menjawab, atau Kiai Haji Madudin Utsman menjawab, Basri bukan keluarga Abdul Rahman As-Sagaf atau Balwi. Tidak ada satu kitab pun dari sebelum Al-Suluk yang menjelaskan itu. Basri bukan saudara Alwi, bukan pula saudara Jadid. Kalau punya dalil, mana dalilnya? Ia hanya tokoh yang diaku-aku saja sebagai keluarga Ba'alwi. Yang ketujuh, untuk menjawab klaim bahwa nasab Ba'alwi tidak disebut dalam literatur ulama sebelum abad ke-9 Hijriah, Hasan Al-Sagaf menyebut bahwa ulama-ulama abad ke-5 telah menyebutkannya, diantaranya bahwa Ahmad bin Isa sudah disebut kitab Tarikh Baghdad abad ke-5 Hijriah, karya Al-Khatib Al-Baghdadi yang wafat 463 Hijriah, halaman 26. Penulis atau Kiai Haji Imaduddin Utsman menjawab, nama Ahmad bin Isa tidak ada masalah. Ia telah terbukti disebut dalam kitab Tahzib Al-Ansab karya Al-Ubaidili, wafat 437 Hijriah. Tetapi nama Ubaid yang konon disebut sebagai anak Ahmad, itulah yang tidak terbukti. Nama Ubaid sama sekali tidak ada yang menyebut di abad 4 sampai 9 Hijriah. Terlepas dari itu, apa yang disebut Hasan Al-Sagaf bahwa nama Ahmad bin Isa disebut dalam kitab Tarikh Baghdad itu salah orang. Yang dimaksud di dalam kitab tersebut bukan Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Naqib, tetapi Ahmad bin Isa bin Zaid. Sebagaimana penulis atau Kiai Haji Madudin Utsman telah teliti dalam buku penulis membongkar skandal ilmiah, nasab, dan sejarah Ba'alwi. Lihat buku yang membongkar tersebut halaman 12, ya. Kemudian yang ke-8, Hasan Al-Sagaf. Ini kedustaan Hasan Al-Sagaf yang ke-8. Hasan Al-Sagaf pula mengatakan bahwa nasab Ba'alwi telah disebut dalam kitab Tahzib Al-Ansab karya Al-Ubaidili, wafat 437 Hijriah, halaman 27. Penulis atau Kiai Haji Madudin Utsman menjawab bahwa klaim tersebut dalam kitab Tahzib Al-Ansab adalah Ahmad bin Isa dan putranya Muhammad, sedangkan Ubaid tidak disebut dalam kitab tersebut, ya. Hasan Al-Sagaf juga menyebutkan bahwa nasab Ba'alwi telah disebut dalam kitab Al-Majdi karya Al-Umari, wafat 490 Hijriah, halaman 27. Kiai Haji Madudin Utsman menjawab, atau penulis menjawab, klaim itu juga dusta, ya, atau bohong. Kitab Al-Majdi tidak menyebut Ubaid anak Ahmad. Yang ke-9, kedustaan Hasan Al-Sagaf adalah Hasan Al-Sagaf juga menyebutkan bahwa nasab Ba'alwi telah disebut dalam kitab Tabaqat Fuqaha Al-Yaman karya Ibnu Samuroh, ya, mungkin, wafat 586 Hijriah, halaman 27. Penulis atau Kiai Haji Madudin Utsman menjawab klaim itu juga dusta. Kitab Tabaqat Fuqaha Al-Yaman sama sekali tidak menyebutkan satupun ulama dari keluarga Ba'alwi, termasuk Muhammad Sahih Mirbad, wafat 556 Hijriah, yang katanya ulama besar. Jika memang Muhammad Sahib Mirbad atau kakeknya yaitu Ali Khalil Kisam keduanya benar-benar ulama besar, seharusnya ia disebut oleh kitab Ibnu Samrah tersebut karena hidup satu masa. Tetapi kenapa tidak disebut? Jawabannya karena memang sosoknya fiktif. Jangankan sebagai ulama, sebagai sosok historis saja tidak terbukti, ya. Kemudian kedustaan yang ke-10 dari Hasan Al-Sagaf adalah
Hasan Al-Sagaf juga menyebut bahwa nasab Ba'alwi telah disebut oleh kitab Kunyat Al-Talib dan Bahrul Al-Ansab fi Ma'li Al-Sibataini min Al-Alqab, keduanya karya Al-Aswarqani 616 Hijriah halaman 27. Penulis menjawab atau Ki Haji Madudin Usman menjawab, klaim itu juga tidak terbukti. Mana kitab Kunyat Arya Al-Aswarqani itu? Mana juga kitabnya yang bernama Bah Al-Ansab? Di mana manuskripnya? Di perpustakaan apa disimpan? Siapa yang menyalin? Tahun berapa disalin? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang manuskripnya jelas. Ada adalah kitab Al-Aswarqani yang bernama Al-Fakhri. Manuskrip itu terdapat di perpustakaan Maktab Masjid Al-A'zam Al-Amah nomor 1846. Penyalinnya jelas, yaitu Al-Hasan Al-Azlani. Tahun penyalinnya jelas disebut, yaitu bulan Sa'ban tahun 862 Hijriah. Dan di kitab itu tidak ada nama Ubaid disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. Kemudian yang ke-11, wah banyak sekali ya. Banyak sekali. Oh ya, tinggal sedikit ya. Sekarang yang ke-11. Kebohongan atau kedustaan Hasan Al-Sagaf mengatakan bahwa nasab Ba'alwi telah disebut dalam kitab Al-Silsil Al-Muhadzab wa Al-Manhal Al-Ahla karya Muhammad bin Abu Bakar bin Umar bin Muhammad Abbad, wafat 801 Hijriah halaman 27. Penulis atau Kiai Madudin menjawab ya, tidak ada di dalam kitab itu tersebut disebut nasab Ba'alwi. Dalam kitab itu menyebut kisah tentang 41 ulama besar, namun tidak ada satupun nama keluarga Ba'alwi disebutkan. Yang ke-12, kedustaan Hasan Al-Sagaf mengatakan bahwa nasab Ba'alwi telah disebut dalam kitab Sihah Al-Akbar karya Muhammad Sirajuddin Al-Makhzumi Al-Iraqi, wafat 885 Hijriah halaman 28. Penulis atau Kiai Haji Madudin Usman menjawab, tidak ada kitab itu menyebut nasab Ba'alwi. Kitab tersebut menyebut bahwa Isa bin Muhammad mempunyai anak bernama Al-Abah yang mempunyai keturunan di Baghdad dan disebut pula dengan ibarat alamak. Yukal katanya punya keturunan di Yaman, hanya disebut Yaman, tidak disebut Ba'alwi. Itu pun hanya katanya, menunjukkan sangat lemahnya informasi itu. Menurut Kiai Haji Madudin Usman atau penulis informasi itu terkait keluarga Jadid yang disebut dalam kitab Al-Suluk, namun nampaknya Muhammad Sirajuddin tidak meyakini berita Al-Suluk itu. Sihah Al-Akbar halaman 52, kalian bisa lihat ya. Saudaraku, demikianlah jawaban dari Hasan Al-Sagaf untuk Syekh Murad Sukri ketika nasab Ba'alwi dibatalkan. Jawaban yang banyak mengandung kedustaan, yaitu ketika menyebutkan bahwa nasab-nasab Ba'alwi telah disebut dalam kitab-kitab abad ke-5 sampai ke-8. Setelah diverifikasi ternyata semuanya dusta. Tidak ada dalam kitab-kitab itu nasab Ba'alwi disebutkan. Kenapa Hasan Al-Sagaf berani melakukannya? Itu adalah pertanyaan penting. Apakah begitu penting nasab Ba'alwi disebutkan dalam kitab-kitab itu hingga harus berbohong? Jika tidak penting, kenapa harus berbohong? Penulis atau Kiai Haji Madudin Usman banyak pertanyaan, bahkan kritikan dari banyak pihak tentang seringnya. Penulis mengatakan bahwa penulis Ba'alwi sering berdusta, ya. Apakah itu tidak berlebihan? Kata mereka. Penulis bingung mau menjawab apa. Apakah ada definisi lain dari berkata tidak sesuai kenyataan selain dusta? Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Saudaraku, saya disclaimer, saya tidak fasih membaca, tidak retrorek ya. Mungkin tadi ada yang saya tambahi dan komentari sedikit. Anda silakan Anda baca langsung di website nahdlatululum.com ya. Nah, berikutnya saudaraku, saya ingin informasikan yang viral beberapa waktu yang lalu, yaitu putri dari Kiai Hamid Pasuruan, istrinya Kiai Idris ya, yang beritanya viral sebelumnya dikabarkan telah dicaci maki oleh oknum keluarga Asegaf, saudara. Nah, sekarang ini viral, saudaraku. Kenapa viral?
Karena kemudian keluarga Pak Taufik Assegaf itu mendatangi keluarga Mbah Hamid di Pasuruan dan kemudian Ibu Nyai Kuni Cakiah diminta untuk membacakan surat pernyataan dan konon itu dipaksa dalam tanda petik ya untuk membacakan lalu tanda tangan di atas materai. Walaupun di dalam isi surat itu ketika dibacakan katanya tidak ada paksaan dari siapapun. Tapi warganet memang luar biasa, pandai sekali untuk memberikan sebuah edukasi, dibongkar yang sebenarnya itu bagaimana. Ini ada dari kiai yang juga membongkar terkait masalah perselisihan keluarga Hamid yang sekarang sudah Kiai Hamid ya yang sekarang sudah islah ya sudah berdamai cuman kemudian menyebut-nyebut nama Sayyid Zulfikar sehingga Sayyid Zulfikar pun harus memberikan klarifikasi ya selengkapnya berikut ini disimak beritanya ya. Ya saya carikan dulu. Nah ini sudah ketemu ya saudaraku ya. Nah ini menarik ya, coba disimak ya, jangan di skip. Saya tunjukkan videonya ya. Ustaz Taufik tidak pernah hadir di dalam kegiatan Romo Kiai Hamid. Semua masyarakat Pasuruan tahu itu. Bukan saya Zulfikar yang mengatakan bahwa itu anaknya Habib Taufik yang namanya Abdul Qadir itu. Ustaz Taufik sampai mengatakan bahwa ini adu domba. Tidak ada adu domba. Saya tahu di FN-nya itu curhatannya Bunyai Kuni Cakiah. Sempat saya telepon saya Zulfikar, sampai harus klarifikasi, harus sampai luruskan. Kalau tidak luruskan, kalau tidak ada pelurusan, ya sampai harus klarifikasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya berandai-andai waktu itu ketika Ibu Kuni Cakiah memberikan klarifikasi seandainya tidak menyebut-nyebut nama Sayyid Zulfikar mungkin masalahnya tidak meluas sampai kemudian menyebut nama Sayyid Zulfikar. Kenapa saya bilang begitu? Karena setelah Nyai Kuni Cakiah menyebut Sayyid Zulfikar itu kemudian muncul ya framing fitnah kepada Sayyid Zulfikar terutama dari konten-konten pendukung Ba'alawi ya dari Habib Aventador juga itu menyebut Sayyid Zulfikar sudah memfitnah. Inilah yang harus kita luruskan karena kemudian Sayyid Zulfikar itu memberi klarifikasi ya. Ternyata itu semuanya hanya fitnah. Ini namanya fitnah memfitnah nih ya. Mudah-mudahan segera berdamai keluarganya semuanya ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini saya sampaikan karena ini memang sudah ranahnya publik. Kalau ini dianggap sebuah perseteruan antar keluarga, tetapi ini di ranah ruang publik, siapapun bisa menilainya. Lebih dari situ, ini ada muatan-muatan fitnah atau adu domba. Dan nanti kita akan tampilkan video dari seorang kiai ya. Kita awali dari sebuah video yang beredar, voice note Ibu Nyai, istri dari Kiai Idris, putri dari Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Voice note tersebut jelas sekali kayaknya ini sebuah curhatan. Waalaikum, ini tadi anaknya ya Taufik marah-marah DM saya. Maunya apa inti? Ngeser-ngeser itu palsu itu. Loh, saya mau didik masyarakat jujur, saya mau didik masyarakat tidak termakan hoak. Saya tidak melarang masyarakat untuk datang hall, anak saya datang hall. Sampai akhirnya dia ngomong soal nasab-nasab keturunan. Saya bilang, ente mbak saya itu bodoh wis. Nasabnya sambung Rasulullah, tidak percaya. Mana buktinya? Saya laporkan ke Robito. Kalau enggak kan itu fitnah. Saya gini, wes meronang gini saya Zulfikar itu wes
takokno genai nasab iku. Maaf ya, nggih. Tolong sampean tulis dulu kalau mau lihat nasab sing bener itu di buku apa gitu. Ya, karena wis kalau katanya anu Kiai wis nggak usah diladeni wis Jarno. Enggak, Bah. Jenengan selama ini diam tambah diide-ide. Jarno wis aku sing musuh anake Taufik kene. Tuwe anakku ya nuri. Sak turunan gaya-gaya. Alhamdulillah. Hari ini saya didatangi saudara-saudara saya. Mana itu? Itu siapa ya? Ja'far ya. Ya, ini Muhammad. Ya, yang pernah ketemu saya di Yaman. Nomor 2, oh Kadir Asegaf itu, bukan? Ini nomor 3, oh Abu Bakar, keliru Ja'far tuh aku. Terus? Siapa? Husain. Nomor 5, Masya Allah. Ini sudah kawin semua? Belum, yang ini. Oh, belum. Baru 3. Oh, usia bahkan tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin penyebaran pesan suara tersebut. 2. Informasi tentang pemilik akun yang melakukan DM atau direct message ke saya sebagaimana di pesan suara tersebut saya sebut sebagai anak Taufik adalah informasi yang saya dapatkan dari Zulfikar, sehingga sebutan anak Taufik dalam pesan suara itu tidak benar adanya. Atas klarifikasi daripada Bunyai istri Gus Idris binti Al-Haj Abdul Hamid, kami adalah sama-sama bersatu. Keluarga Habib Ja'far dan keluarga Ki Abdul Hamid adalah hubungan yang sangat erat. Siapa yang mengganggu keluarga kami, maka itu sama dengan mengganggu keluarga Ki Abdul Hamid. Dan siapa yang mengganggu keluarga Ki Abdul Hamid, itu adalah sama dengan mengganggu kami. Dan gimana caranya keluarganya Taufik Assegaf bisa bentrok sama keluarganya Ki Hamid, gitu kan? Yang ada fitnah-fitnahan sekarang ini. Oh, nanti kita mau diadu domba dengan keluarga Sitogiri. Semuanya bohong. Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di persoalan buku ini sampai menyebut nama Siti Zulfikar, Sayyid Zulfikar, ini adalah sangat tidak benar. Saya mempelajari semuanya kok. Semenjak zaman wali kota Teno, Pak Taufik, Ustaz Taufik tidak pernah kok hadir di dalam kegiatan Romo Kiai Hamid. Semua masyarakat Pasuruan tahu itu, dan masyarakat memahami sudah merasakan seakan-akan ada perang dingin. Tidak pernah hadir hampir 5 tahun lebih. Terus terjadi 2 tahun kemarin ada persoalan dengan Ibu Kuni dengan VV dan Sayyid Zulfikar. Ada bukan persoalan, curhat ke semua di FN-nya. Bukan Sayyid Zulfikar yang mengatakan bahwa itu anaknya Habib Taufik yang namanya Abdul Qadir itu. Saya tahu di FN-nya itu curhatannya Bunyai Kunizakia. Dan Siti Zulfikar itu beliau itu ditanyai sama yang Bunyai, disampaikan saja. Ustaz Safik sampai mengatakan bahwa ini adu domba. Tidak ada adu domba, tidak ada adu domba. Dan memang FN dari beliau itu sudah beredar. Saya mempelajari juga dulu itu. Tadi malam sempat saya telepon saya Zulfikar, sampai harus klarifikasi, harus sampai luruskan. Kalau tidak luruskan, kalau tidak ada pelurusan, ya sampai harus klarifikasi kepada Bunyai. Kenapa sampai jenengan yang dijadikan korban? Ada pemaksaan atau apa?
saya Zulfikar tadi malam ketika saya telepon, iya Gus, saya sudah klarifikasi. Saya cuma disuruh mengatakan disuruh wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya apa lek kaya ngene iki. Semuanya apa yang disampaikan Ibu Kuni itu, Ibu Kuni Zakiyah di YouTube itu seakan-akan sudah tertulis sebelumnya. Beliau cuma membacakan. Mohon maaf, karena ini ada istilah unsur adu domba. Ya, saya kepingin meluruskan saja bahwa tidak ada adu domba. Tidak ada adu domba. Nanti saya berikan, saya minta untuk klarifikasi. Saya minta datang ke Bu Nyai Kuni Zakiyah untuk menjelaskan duduk persoalannya yang sebenarnya. Ini berbahaya bagi bangsa kita, berbahaya. Semoga nanti bisa ada klarifikasi dari Bu Nyai Kuni Zakiyah bahwa apa yang beliau sampaikan sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia. Ini framing, apalagi yang disampaikan Ustaz Taufik itu sangat framing sekali. Tidak ada adu domba, tidak ada adu domba. Mohon maaf. Nanti saya minta untuk klarifikasi, untuk sowan ke Bu Nyai Kuni Zakiyah. Saya curiga apa yang disampaikan beliau itu sudah dibaca, sudah ditulis. Semoga Allah memberikan petunjuk yang benar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rotok nafsu aku kira. Nah, oke, seperti itu kawan ya. Jadi teman-teman dan kawan-kawan sekalian itu bisa menilai sendiri siapa sebetulnya yang telah memfitnah dan siapa yang telah difitnah. Saya setuju sekali bagaimana Sayyid Zulfikar ini memberi klarifikasi. Karena apa? Karena framing ini atau fitnah ini sangat viral sekali. Bahkan itu ditayangkan di channel-channel Habib itu. Memang kayaknya ada sesuatu dari Sayyid Zulfikar ini. Para Habib ini kayak menyimpan sesuatu terhadap Sayyid Zulfikar. Ya, teman-teman bisa menilai sendirilah siapa yang difitnah dan siapa yang memfitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai tanggal sesak mangkin dah Gus. Mantap sesak mangkin Gus. Ternyata menurut perkembangan sak mangkin itu golongane Habib Taufik anak-anak ini ku makso nanggene keluarga Yai Idris. Moro dikai kertas ngono lho Gus, dikon tanda tangan. Ono matrene bisa. Ya nggergetno hati asli nih. Ya perlu ada perlawanan Gus, ya kan? Undangannya di mana? Akhirnya ketemu lho, iki sampe Azrul ya. Ya, iki lho, ambek kancaku aku saiki. Lho, iku ya. Lah iya ambek kancaku. Selesai meneh. Rungkat semakin rungkat Pak Lawi. Fitnah semakin tambah ketok. Wong NU kudu cerdas, kudu pinter, ya. Aja sampai goblok kayak golongannya wong muhibin. Ya, ojo goblok-goblok kayak wong muhibin. Kudu pinter, kudu cerdas. Aku sing tanggung jawab. Ya, luar biasa ya. Jadi ini sekarang kita sampaikan klarifikasi dari Sayyid Zulfikar ya. Nah, Ya pemirsa, jika tadi kita sudah mendengar bagaimana bentar. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di channel AADJ. Video terbaru dari Sayyid Zulfikar Basyaiban terkait fitnah yang menimpa dirinya, dan setelah ditunggu-tunggu akhirnya beliau juga menyampaikan klarifikasinya terkait fitnah yang mengarah atau diarahkan kepada beliau ya. Oke, langsung kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu, lancar rezekinya dan barokah semuanya. Amin. Di video kali ini saya akan
menanggapi video-video yang viral ya di jagat media, di mana konten-konten video itu menimbulkan berbagai macam ya tanggapan ya. Ada yang positif dan tentunya ada yang negatif juga. Di situ saya lihat komentar-komentar yang terkesan bahwa saya ini adalah tukang fitnah, tukang adu domba, pemecah belah umat, apalagi sampai ada yang memang betul-betul diarahkan ke saya bahwasanya saya itu dalang dari segala macam bentuk kerusuhan yang ada di negeri tercinta ini. Ya saya tidak menyono saja, menyana. Saya tidak menyangka kalau sampai seperti ini gitu loh. Tapi yang saya yakini adalah kebenaran pasti akan datang dan kebatilan pasti akan sirna. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, semenjak ada rame-rame seperti itu ya, saya introspeksi, saya muhasabah, dan tentunya saya memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Mengetahui mana yang benar, mana yang enggak. Demi Allah ya Rabb, apa yang terjadi ini adalah tidak benar. Tolong bantu saya, tunjukkanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Subhanallah dan alhamdulillah, ini benar-benar Masya Allah sudah. Allah menunjukkan karomahnya Sang Waliullah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, yang kemudian besoknya saya mendapatkan kiriman WhatsApp dari keluarga Mbah Kiai Hamid. Nah, di dalam WhatsApp itu banyak sekali yang dibincangkan, dan beliau mengirim satu video. Bagaimana isi video tersebut? Silakan disimak sampai selesai, ditonton sampai habis supaya tidak ada salah paham ya. Begini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ada voice note saya yang tersebar viral itu, saya itu menjadi galau dan berpikir ulang. Kemudian saya khawatir salah apa yang saya ucapkan itu. Saya mencari data, saya mencari bukti-bukti. Ternyata nama yang saya sebutkan, Zulfikar, itu benar-benar salah. Jadi voice note itu tidak saya. Nah, ini mohon maaf saya potong ya, Bu Haja Kuni. Ternyata saudaraku ini memberikan sebuah pelajaran buat kita. Sebelum kita bicara, apalagi di publik, kita harus berpikir baik buruknya, ya kan? Udah saya bilang nih, makanya seandainya waktu itu tidak sebut nama orang, ya selesai. Kirim ke Sayyid Zulfikar dan menyebutkan. Saya ulangi dikit dah, ya saya ulangi ya. Voice note saya yang tersebar viral itu, saya itu menjadi galau dan berpikir ulang. Kemudian saya khawatir salah apa yang saya ucapkan
ucapkan itu. Saya mencari data, saya mencari bukti-bukti. Ternyata nama yang saya sebutkan Zulfikar itu benar-benar salah. Jadi voice note itu tidak saya kirim ke Sayyid Zulfikar, dan penyebutan itu anaknya Habib Taufik bukan Sayyid Zulfikar yang bilang ke saya. Saya menyebutkan nama anaknya Habib Taufik karena memang di situ akunnya kan Qadir Asgaf, dan karena dia di DM itu menyebut Jiti, menyebut Habib Ja'far itu Jiti, ya saya menganggap itu anaknya ya Taufik, yang kemudian ternyata menjadi masalah. Ya saya mohon maaf, karena sudah 2 tahun, saya juga sudah usia 60, saya benar-benar lupa kalau voice note itu tidak saya kirim ke Sayyid Zulfikar. Ya tentunya ke orang lain, tapi saya juga lupa itu siapa saja yang saya kirimi. Ya itu saja, mohon maaf, saya tidak berniat mencela-menceli ataupun, karena saya sadar bahwa semua yang saya ucapkan, semua yang saya lakukan akan dicatat. Dengan klarifikasi saya ini, pernyataan saya ini yang memang benar-benar lupa, mudah-mudahan saya diampuni Allah dan permasalahan ini menjadi baik semuanya. Kita semua saling mencintai, tidak saling mencaci. Insya Allah diridhai Allah. Dan orang yang masih ada rasa benci dan saling mencaci tidak akan pernah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah jelaskan videonya. Jadi itulah yang sebenarnya. Demi Allah, saya bersumpah. 1, saya tidak pernah menerima atau mendapatkan voice note dari Bunyai Idris. Voice note yang viral itu ya. Saya tidak pernah menerima voice note dari beliau yang viral itu. Apalagi memviralkan, wong saya filenya aja nggak punya, ya. Nah seperti itu. Nah kemudian yang kedua, terkait dengan pemilik akun Instagram yang bernama Qadir Asgaf yang akhirnya Bunyai menyangka bahwa itu adalah akun milik putra Habib Taufik, ya, yang beliau mengatakan informasinya adalah dari saya. Nah itu juga tidak benar. Saya kan nggak kenal sama putra putrinya Habib Taufik. Habib Taufik punya anak berapa saya juga nggak tahu. Nama-namanya saya juga nggak tahu, apalagi kenal, apalagi nama akunnya. Saya tidak pernah sama sekali bersinggungan dengan keluarga mereka. Begitu. Jadi saya rasa semua salah paham ini ya kita kembalikan lagi. Ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhlas dan saya ridho atas semua kejadian ini. Dan terlepas dari semua kejadian ini, saya mengucapkan permohonan maaf, terutama keluarga besar Mbah Yai Hamid, keluarga besar Kiai Idris, termasuk juga keluarga besar Habib Taufik, kepada semua pihak ya yang merasa tidak nyaman. Dan saya terima kasih banyak atas pemahamannya sehingga bisa memaklumi apa yang terjadi, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap dijadikan umat yang rukun ya, selalu menjunjung kumpul dengan baik dan mengikhlaskan semuanya yang sudah terjadi. Tidak ada adu domba, tidak ada framing, tidak ada fitnah, tidak ada caci maki, ya. Ayo kita kembali kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Terima
Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Zulfikar. Jadi sudah jelas ya semuanya saudaraku. Saya juga minta maaf kalau ada tutur kata konten-konten saya yang mungkin disalahpahami. Tetapi tidak ada sedikit pun ya saya untuk mengadu domba, yang menebar kebencian. Saya hanya ingin menyampaikan informasi, mudah-mudahan ada edukasinya, dan Anda bisa mengambil hikmah dari semua yang kita sampaikan. Dan tentu saja mudah-mudahan selain mengedukasi, memberikan rekreasi, bisa menghibur kalian semuanya ya. Oke, mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata. Untuk semuanya saja, salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!